Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kondisi LHC saat ini, dan sekarang LHC lagi sibuk seleksi presiden ke-7. Jadi ada beberapa kandidat yang lolos sampai tahap registrasi, dan akhirnya uh, ada beberapa kandidat yang mengundurkan diri dan nggak lolos dalam seleksi tahap registrasi gitu. Oke, seleksi berkas sangat penting banget di sini. Jadi ada sekitar 20 orang yang diajukan oleh Dewan Istimewa, 20 kandidat, dan hanya 5 orang yang tersisa di tahap registrasi. Dan teman-teman bisa cek di Instagram LLC tahap-tahap apa saja sih yang mereka akan lalui untuk menjadi kandidat presiden of LLC. Jadi ada 4 tahap penting dalam pemilihan presiden ke-7 ini, yang pasti sudah di-upgrade sistemnya dari tahun ke tahun, sudah diperbaiki gitu. Jadi ada 4 tahap. Yang pertama adalah seleksi berkas. Seleksi berkas itu tidak masuk kategori seleksi sebenarnya, cuma untuk memverifikasi latar belakang mereka, lama mereka belajar di LLC dan lain sebagainya gitu. Tahap pertama sebenarnya adalah tahap tes tertulis. Jadi tes tertulis di sini untuk tahun ini LLC mengeluarkan soal-soal tantangan. Ada 3 soal tantangan untuk tes tertulis. Yang pertama adalah para kandidat yang telah lolos tahap berkas akan mengerjakan 3 soal utama tes tertulis. Yang pertama adalah mengerjakan soal yang tersedia di LLC, soal-soal pendaftaran LLC untuk pengkelasan, biasanya digunakan oleh calon member yang ingin masuk LLC. Jadi para kandidat mengerjakan soal-soal LLC, calon masuk, soal untuk mengetes calon member LLC di tahun 2019 dan 2020. Tahap kedua itu seleksinya, soalnya itu para kandidat itu harus mengerjakan atau menemukan kesalahan yang ada di dalam soal tersebut. Jadi selain mereka harus mengerjakan, mereka juga harus mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ada. Dan yang ketiga adalah, yang terakhir, mereka harus memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi kemarin sih hasil tes tertulisnya udah keluar. Jadi dari 5 kandidat yang tersisa, bisa dilihat bahwa beberapa orang ada yang tingkat menemukan kesalahan soalnya itu banyak, ada sekitar 5 lembaran gitu, ada 35 kesalahan kalau nggak salah. Ada juga yang cuma 2, ada yang cuma 3. Jadi di sini kita bisa menganalisis seberapa teliti mereka untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang ada di soal tes LLC. Lalu yang ketiga, mereka dikasih tantangan untuk memperbaiki soal tes yang ada gitu. Jadi mereka harus menemukan kesalahan dan memperbaikinya langsung. Lalu untuk tes selanjutnya, setelah mereka mengerjakan kesalahan dan menuliskan kesalahan di satu file dengan cara memperbaikinya, baru mereka kirim ke presiden ke-6. Jadi Kister Prajaputra yang bakal mengoreksi tingkat kesalahan mereka, tentunya dibantu dengan Monef dan Dewan Istimewa gitu. Lalu tahap kedua yaitu tahap interview. Jadi teman-teman kandidat yang lolos bakal diinterview. Jadi ada 5 kandidat juga yang lolos kemarin, dan mereka memiliki jawaban yang berbeda-beda. Ada 3 soal utama yang ditanyakan. Yang pertama itu soal utamanya tentang COC, karena COC LLC itu sudah ada sejak tahun 2015, tahun kedua kalau nggak salah semenjak LLC lahir. Setelah itu COC itu adalah Club Owned Company atau badan usaha milik LLC, dan itu mengalami nonaktif pada tahun 2018, mengalami ketidakaktifan ya. Jadi kita benar-benar nggak ada income dari COC itu sendiri gitu. Jadi semua program di LLC itu free, gratis, dan orang umum juga bisa mengikutinya, dari kelas kelas belajar, dari environment program lingkungan, program sosial. Semua orang bisa gabung di program-program LLC gitu. Cuma memang ini gratis, dan kita memang butuh dana untuk mengcover semua program itu. Makanya kita sejak tahun 2015 kita mendirikan COC, Club Owned Company, badan usaha milik LLC, yang nantinya diharapkan bisa berkembang jadi perusahaan besar, dan siapa yang tahu hal itu bisa terjadi. Jadi kita harus tetap mencobanya walaupun banyak tantangannya di jalan menuju kesuksesan itu gitu. Nah, pertanyaan pertama waktu interview itu kepada 5 kandidat itu, mereka beragam banget jawabannya.
Karena pertanyaannya bagaimana sih tanggapan mereka atau reaksi mereka atau hal yang dilakukan mereka ketika COC itu nonaktif, dan bagaimana cara mengaktifkan kembali. Karena COC itu ada 3 bidang ya. Yang pertama ada COC food, jadi kita ada makanan nasi bakar waktu beberapa tahun yang lalu. Lalu ada juga COC media, kita bakal mengaktifkan YouTube channel LLC lagi. Ada juga COC tour, kita menyediakan tour guide untuk bule-bule yang datang ke Indonesia, dan kita bakal invite teman-teman kita yang di luar negeri untuk main ke Indonesia pastinya gitu. Dan yang menjadi tambahan yang bakal dirancang untuk tahun ini adalah usulan dari Fauzan Hakim, Rizky Fauzan Hakim itu adalah salah satu kandidat ya. Rizky Fauzan Hakim itu tentang pengelolaan sampah 6R, itu pengelolaan sampah yang dijadikan produk jualan juga. Jadi nanti ada COC limbah juga, COC waste kayak recycling gitu. Jadi tadi pertanyaan pertama tentang COC ya. Jadi tanggapan mereka atau action mereka terhadap aksi mereka untuk meningkatkan kualitas, terus mengaktifkan kembali COC. Lalu ada pertanyaan kedua, kita cuma ada 3 jawaban waktu itu. Pertanyaan kedua itu tentang target dan member LLC, karena kita harus menginvite generasi muda Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia, tapi dalam kondisi COVID-19 ini, COVID-19. Jadi pasti banyak tantangannya, karena kita kan harus jaga jarak, dan kita harus punya strategi untuk tetap belajar dalam kondisi seperti ini. Nah, untuk kondisi seperti ini, apa yang bisa mereka lakukan untuk menginvite para pemuda Indonesia untuk bisa gabung ke LLC, belajar gratis dan mengikuti program-programnya gratis juga gitu. Dan jawaban mereka beragam banget gitu. Ada yang akan membuka kelas online, ada TOEFL kelas, ada speaking kelas gitu. Dan itu bakal diimplementasikan secara tim ketika mereka dilantik gitu. Lalu pertanyaan ketiga itu tentang konflik. Jadi setiap organisasi pasti ada konflik gitu. Konflik internal. Kalau LLC dari 6 tahun lalu nggak ada konflik eksternal ya. Kalau internal mungkin sekali setelah saya pikir gitu, tahun 2016 kalau nggak salah ya, itu antar pengurus gitu. Jadi pertanyaannya ketika ada konflik, apa tanggapan mereka dan bagaimana cara menyelesaikannya. Dan kami juga harus melihat sudut pandang mereka, apakah mereka dalam pola pikir dalam menyelesaikan masalah tersebut gitu. Dan itu disimpan jawabannya, dan bahkan dilengkapin jawabannya dan dikirim ke Dewan Istimewa untuk didiskusikan gitu. Nah, setelah tadi tahap pertama seleksi tertulis dengan 3 tahap seleksi tertulis, dan setelah itu ada seleksi interview, dan yang ketiga ada seleksi presentasi. Jadi mereka, para kandidat, harus mempresentasikan action plan yang mereka buat sebelum mereka mendaftar gitu. Jadi action plan itu adalah salah satu syarat berkas yang mereka harus setorkan kemarin. Jadi mereka harus buat PPT-nya, PowerPoint-nya, dan harus mempresentasikan kepada perwakilan Dewan Istimewa gitu. Jadi mereka harus mempresentasikan apa sih isi program-program mereka akan usung gitu. Nggak cuma satu program, pasti banyak program dalam presentasi itu gitu. Nah, untuk penilaiannya nanti kita lihat dari sasarannya, targetnya. Jadi semakin banyak target yang bisa mereka undang untuk masuk ke program mereka, itu bahkan lebih bagus gitu. Karena yang bakal diukur adalah seberapa besar mereka berdampak dengan program mereka terhadap lingkungan sekitar. Dan kita melihat target mereka dari orang yang mereka ajak, atau siswa, mahasiswa, orang yang putus sekolah, anak yatim piatu, dan lain sebagainya. Semakin susah didapat, semakin besar nilai poinnya gitu. Bayangkan teman-teman yang putus sekolah, itu gimana caranya kita bakal bisa membuat online class kalau mereka nggak punya gadget. Terus mereka ada proses perizinan orang tua juga gitu. Jadi memang benar-benar susah banget di sini, pasti nilainya lebih besar juga. Berbeda dengan saudara-saudara kita aja. Untuk sebenarnya saya punya satu program, dan saya invite saudara-saudara saya aja, kakak, adik, sepupu, saya undang untuk gabung di program saya. Itu nilainya pasti lebih kecil ketimbang yang anak putus sekolah, mungkin mahasiswa-mahasiswa dengan jumlah yang banyak. Dan ingat, jumlah itu mempengaruhi. Jumlah 3 member dan 10 member yang masuk program itu pasti nilainya besaran yang memiliki jumlah member yang banyak gitu.
dan lihat sistemnya lagi apakah mereka yang 10 itu bisa men-sharing pengetahuannya setelah mereka dapat di program itu gitu. Nah, setelah presentasi ada tahap keempat yang terakhir adalah implementasi. Jadi implementasi program ini adalah mereka para kandidat, kelima kandidat President of LLC yang ketujuh ini harus mengimplementasikan. Jadi dari beberapa program yang mereka telah buat, mereka harus memilih salah satu saja yang akan diimplementasikan selama 1 sampai 3 minggu gitu. Jadi mereka harus memilih program yang bisa diimplementasikan dalam waktu yang singkat dan memiliki dampak ke lingkungan yang luar biasa besar gitu. Dan strategi mereka, saya bilang dengan para kelima kandidat, dan mereka harus memiliki strateginya sendiri karena mereka bersaing di sini. Setiap kandidat memiliki senjatanya masing-masing, memiliki surprise-nya masing-masing, jadi harus benar-benar bersaing. Setiap tahunnya itu LLC memiliki banyak kandidat. Ada beberapa tahun di awal LLC itu yang kandidatnya cuma 2. Jadi itu pembelajaran buat para pengurus LLC bahwa kandidat 2 itu nggak cukup untuk meningkatkan daya saing gitu. Jadi butuh beberapa kandidat untuk meningkatkan daya saing yang pertama. Terus yang kedua, ketika LLC pernah mengalami kondisi ketika hanya ada 2 kandidat dan kandidat yang kedua itu mundur dan hanya tersisa 1 kandidat, itu menjadi kandidat mutlak atau mau nggak mau kita harus meningkatkan kemampuan dia melalui pelatihan sebenarnya gitu. Kalau cuma 2 kandidat dan satunya mundur gitu, makanya untuk tahun ini bakal dibanyakin. Cuma yang lolos memang 5 orang. Oke, jadi itu tahapnya ya. Jadi memang ada 4 tahap. Jadi saya mengulas lagi ya. Yang pertama ada tes tertulis yang terdiri dari 3 tahap. Tadi untuk mengerjakan, mengoreksi dan memperbaiki. Yang kedua adalah seleksi tertulis dengan 3 pertanyaan. Dan kita diskusi juga di sini, nggak cuma bertanya, dan kita diskusi mengenai jadwal untuk seleksi. Lalu yang ketiga adalah seleksi presentasi. Jadi kelima kandidat itu harus mempresentasikan program-program yang mereka tulis sebelum mereka mendaftar atau mengikuti tahap-tahap pada seleksi pada LLC ini. Jadi mereka harus presentasi dengan jadwal mereka masing-masing dan program mereka masing-masing. Setelah presentasi mereka harus memilih satu program unggulan yang mereka akan implementasikan di seleksi keempat. Jadi seleksi keempat ini mereka mengimplementasikan. Jadi kita bakal melihat kepemimpinan mereka, tingkat ngelobi mungkin kalau mereka bakal invite tutor dari luar, dan mungkin dari cara meng-guide member dan siapa member itu, mengapa member itu ingin bergabung, itu bakal dianalisis semua, bahkan dinilai semua di sini. Setelah para kandidat itu melalui 4 tahap ini, jadi para kandidat itu bakal dinilai dan akan diseleksi menurut berdasarkan nilai dalam 4 tahap ini. Jadi ada 4 kursi yang direbutkan, itu presiden, vice presiden pertama, vice presiden kedua, dan vice presiden ketiga. Vice presiden pertama itu tentang program-program LLC, dari mulai education program, environment program, dan social program. Jadi tadi ada vice presiden pertama. Jadi vice presiden pertama tentang program-program, vice presiden kedua itu tentang keuangan LLC, dan vice presiden ketiga itu tentang COC LLC. Jadi bidangnya masing-masing. Lalu untuk tahun ini saya nggak tahu karena belum dirapatin. Untuk kursi kelima sebenarnya mau dibikin kayak media gitu, khusus untuk media LLC. Lalu selanjutnya setelah mereka menerima nilai mereka dan siapa yang ditetapkan sebagai presiden berdasarkan nilai mereka, mereka akan melakukan pelatihan bersama teman-teman atau alumni LLC yang dari berbagai negara, mulai dari kepemimpinan, terus skill mereka bakal kita latih sebelum pelantikan tanggal 1 September 2020, masa jabatan tahun 2020-2021. Oke, mungkin itu aja dari saya, penjelasan dari saya untuk tahap-tahapan seleksi LLC, dan saya ucapkan selamat kepada 5 kandidat LLC yang udah berada pada tahap ketiga di minggu ini, dan semoga kalian tetap semangat untuk mempresentasikan program-program kalian dan mengimplementasikannya. Oke, mungkin itu aja dari saya, Frindika Mahendra, dan teman-teman jika ingin bergabung ke LLC silakan bisa hubungin saya melalui kontak person WhatsApp 081273452271 atau melalui Instagram LLC langsung di llc.official.id. Oke, sampai jumpa, bye bye.